Diagnosis diabetes mellitus hanya bisa ditegakkan setelah terbukti dengan pemeriksaan glukosa darah. Pemeriksaan dengan air seni sering kurang dapat dipercaya karena beberapa keadaan dapat menyebabkan negatif maupun positif palsu. Tujuan utama pengobatan diabetes mellitus yaitu mengembalikan konsentrasi glukosa darah menjadi senormal mungkin agar penyandang DM atau diabetes mellitus merasa nyaman dan sehat, mencegah atau memperlambat timbulnya komplikasi, mendidik penderita dalam pengetahuan dan motivasi agar dapat merawat sendiri penyakitnya sehingga mampu mandiri. Edukasi penyandang diabetes mellitus, mengatur makanan, latihan jasmani, obat-obatan, dan pemantauan. Pengelolaan diabetes mellitus tanpa komplikasi akut pada umumnya selalu dimulai dengan pengaturan makanan dan latihan jasmani terlebih dulu. Apabila dengan pendekatan tersebut belum mencapai target yang diinginkan, baru diberikan obat-obatan, baik oral maupun suntikan sesuai indikasi. Penyebab diabetes kalau dulu memang faktor keturunan itu sangat dominan. Jadi artinya faktor genetik yang sangat dominan. Orang tuanya atau kakeknya, pamannya ada yang mengidap diabetes, ada kemungkinan kita juga bisa terkena diabetes. Tetapi dengan berjalannya waktu, di abad modern seperti ini di mana lifestyle orang jadi berubah, orang lebih banyak mungkin sering makan yang fast food, kegemukan yang tidak bisa dikendalikan, nafsu makan yang mungkin sering ngemil begitu. Itu penyebab-penyebab yang sekarang banyak sekali menyebabkan orang terkena diabetes walaupun memang tidak punya keturunan. Demikian juga hal-hal yang lain bisa, misalnya ada infeksi virus, infeksi bakteri, konsumsi beberapa makanan gitu ya. Orang yang kurang gerak, kemudian juga yang perokok juga itu punya kans juga ya kena diabetes. Demikian juga ya. Nah, itu yang hal-hal yang perlu diwaspadai. Jadi kita harus betul-betul menjalani pola hidup yang sehat dan demikian juga pola makan yang sehat. Kuncinya sebenarnya di sana. Walaupun orang punya bakat diabetes dari keturunan, tetapi kalau gaya hidupnya sehat dan juga pola makannya sehat, insya Allah kita bisa terhindar dari diabetes. Betapa serunya penyakit diabetes yang menyerang penyandang DM dapat dilihat pada setiap komplikasi yang ditimbulkannya. Dan lebih rumit lagi, penyakit diabetes tidak menyerang satu alat saja, tetapi berbagai komplikasi dapat diidap secara bersamaan, yaitu jantung diabetes, ginjal diabetes, mata diabetes, saraf diabetes, kaki diabetes. Pencegahan pada diabetes mellitus sangat penting, mengingat sifat penyakitnya yang menahun. Dan bila telah timbul komplikasi, biaya perawatannya sangat mahal. Memang yang kita anut dari kedokteran barat modern begitu, selama ini memang begitu, kita belum punya obat-obatan yang membuat insulinnya bisa berfungsi normal kembali. Nah, tetapi dengan berjalannya teknologi, ini justru malah diketemukan dari sisi herbal gitu. Jadi artinya ada senyawa-senyawa fitokimia yang dia dengan waktu ketika kita konsumsi secara baik itu bisa menstimulir, merangsang sel-sel beta pankreas. Itu malah justru dari herbal ya, sel-sel fitokimia. Nah, itu nanti yang beredar di masyarakat, ada senyawa yang dari buah-buahan tersebut yang bisa mengatasi diabetes yang tipenya tergantung insulin. Masyarakat perlu dilibatkan dalam program pencegahan dan pengelolaan penyakit diabetes ini. Dengan pengetahuan yang memadai, masyarakat dilibatkan dalam program screening kasus baru, terutama pada kelompok risiko tinggi. Untuk timbulnya penyakit diabetes mellitus disebut pencegahan primer. Sementara itu, untuk kelompok masyarakat yang telah menjadi penyandang diabetes, dapat diajak melakukan pencegahan mandiri terhadap kemungkinan timbulnya komplikasi yang disebut pencegahan sekunder
atau mencegah berlanjutnya komplikasi menjadi lebih buruk atau fatal, disebut pencegahan tersier. Dengan program pencegahan pada tingkatan manapun, akan sangat membantu penyandang DM dan keluarga, serta masyarakat secara keseluruhan. Pencegahannya tadi ya, gaya hidup sehat dan pola makan yang sehat. Gaya hidup sehat itu artinya kita walaupun memang tidak harus secara berat, cukupkanlah olahraga. Jadi artinya cukup gerakan olahraga selama 30 menit, minimal 3 kali dalam seminggu. Kemudian juga banyak minum air putih karena itu sifatnya nanti detoksikasi. Jangan lupa juga pikiran, stres itu efeknya kemana-mana. Hampir semua penyakit bisa disebabkan oleh stres, dan jadi manajemen pikiran juga harus diperbaiki. Demikian juga janganlah kita sebentar-sebentar mungkin minum obat-obatan yang sifatnya mungkin kimia begitu ya, karena akumulasi dari obat-obat itu juga bisa nanti mempengaruhi fungsi-fungsi organ pankreas. Kemudian makanan itu yang perlu kita atur. Makanan-makanan kita tidak bisa terlepas dari karbohidrat, dan memang sekarang orang banyak makan yang jenis karbohidratnya dikategorikan kategori karbohidrat yang buruk. Artinya karbohidrat yang ketika kita makan dia nanti dengan cepat diubah menjadi gula, dan itu nanti menyebabkan si insulinnya pun akan diproduksi secara banyak begitu. Dengan demikian pankreas suatu saat dia kelelahan sehingga menimbulkan nanti penyakit diabetes mellitus. Itu penting diperhatikan karena orang mungkin senang ngemil gitu ya, dan cemilan kita umumnya itu adalah golongan karbohidrat dan gula. Itu yang harus hati-hati. Memang penyakit diabetes tidak bisa disembuhkan kecuali beberapa jenis diabetes. Tetapi dengan kemauan keras, penyakit ini dapat dikendalikan. Dengan berbekal pengetahuan yang cukup, disiplin dan keinginan yang besar, maka penyakit diabetes ini bukan merupakan penyakit yang menakutkan. Ibarat saja delman, penderita adalah kusir dan diabetes adalah kudanya. Sepanjang Pak Kusir masih memegang kendalinya, selama itu pula kudanya akan menuruti apa keinginan kusir. Dengan prinsip hidup yang positif, pada akhirnya penyandang DM dapat hidup bahagia bersama diabetes, seperti orang lain berbahagia tanpa diabetes.